Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Tidak ada duit diwariskan. Tidak ada rumah, bukan pedang, bukan harta. Wa innama warrathul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Wa man akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil maka dia telah mendapatkan bagian terbesar dalam hidupnya. Dagang teman-teman sekalian, para dagang, bertakwa kepada Allah. Azan atau sebelum azan tutup, tidak usah takut rezeki. Allah kasih. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Abu Hurairah sangat terkenal dengan Haris itu sangat menjaga untuk selalu mengambil dari Nabi SAW ilmu. Di antara bukti itu adalah riwayat Imam Bukhari nomor 99 dan Ibnu Sa'ad menyebutkan dalam kitab At-Tabaqat di jilid 2 halaman 118. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, ada yang berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang paling bahagia yang kelak mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Lalu Rasulullah SAW berkata atau bersabda, aku sungguh mengira wahai Abu Hurairah bahwa tidak akan ada seorang pun yang lebih dulu darimu menanyakan tentang hadis ini, karena aku melihat keseriusanmu meriwayatkan hadis. Manusia yang paling bahagia kelak di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hati dan jiwanya. Nah, artinya gini, Abu Hurairah ini selalu di sebelah Nabi SAW. Lihat Nabi jalan kemana diikuti, digambarkan sama dia. Maksudnya dia gambarkan, dia ceritakan Rasulullah hari ini pakai baju ini, jalan ke sini, wilayah ke sini. Jadi dia rincikan luar biasa hadis-hadisnya, banyak rinciannya. Satu waktu ada satu orang bertanya di hadapan Nabi SAW soal ini. Siapa orang yang paling bahagia ya, yang akan mendapatkan syafaat anda ya Rasulullah di hari kiamat? Sebelum Nabi SAW jawab orang itu, Nabi balik ke Abu Hurairah. Lalu berkata, wahai Abu Hurairah, aku tidak menyangka akan ada orang yang mendahului bertanya hadis ini kepadaku. Karena aku tahu kau sangat serius. Dan ini juga sebuah pelajaran penting. Bagaimana seseorang di majelis ilmu bertanya sesuatu yang dia butuhkan. Gitu kan? Lalu kemudian kalau memang dianggap pertanyaan itu sangat dibutuhkan dan dia bertanya ikhlas karena Allah, akan jadi pahala buat dia. Dan orang lain kalau dengar juga akan menjadi penyebab pahala dia. Gitu kan? Tapi tentu yang ditanyakan sesuatu yang tidak diketahui, belum diketahui. Ya. Dan ini penting juga. Dan ini kesaksian Nabi SAW bagaimana Abu Hurairah sangat serius karena selalu bertanya kepada Nabi SAW sehingga dia faham ya, apa yang dia butuh faham dari agama ini. Juga dia tidak pernah lupa, hadis-hadis ini ada rahasianya. Rahasianya adalah doa Nabi SAW kepadanya. Ya. Dia sendiri menceritakan radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari nomor 119 dan Tirmidzi 3835, ia berkata, wahai Rasulullah, aku mendengar banyak hadis dari anda yang aku sering lupa. Awalnya Abu Hurairah lupa. Lalu beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam, bentangkan selendangmu. Lalu beliau seakan-akan menciduk sesuatu dengan telapak tangannya atau kedua telapak tangannya, kemudian berkata, dekaplah kepada Abu Hurairah. Jadi seakan-akan Nabi SAW mengambil sesuatu walaupun tidak tampak oleh mata Abu Hurairah dan diletakkan di atas selendang itu. Lalu Nabi SAW bilang, dekaplah selendang itu, tahan di dadamu. Maka aku pun mendekapnya. Sejak saat itu aku tidak pernah lupa lagi sesuatu pun dari hadis. Ya, dan ini juga teman-teman sekalian saya pernah jelaskan dari awal-awal bahasan serial sahabat ini. Ada di antara sahabat subhanallah Allah berikan taufik, waktu Nabi SAW masih hidup sempat meminta sesuatu yang mungkin sahabat lain tidak fikir itu. Atau dia menjadi penyebab utama dilakukan sebuah perbuatan sehingga Nabi SAW sampaikan sebagai sebuah kebaikan lalu kemudian menjadilah sebuah hukum syar'i sehingga dia menjadi pemicu. Seperti kasus diharamkannya khamar, doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berdoa, ya Allah, khamar ini mengganggu kami. Padahal beliau dulu pemabuk keras sebelum masuk Islam. Ini orang pergi sholat, mabuk, haramkan ya Allah. Maka Allah haramkan. Dan selama khamar diharamkan sampai hari kiamat, Umar bin Khattab panen pahalanya karena doa dia. Ya, perlunya teman-teman dalam doa antum antara azan dan iqamah doakan, ya Allah berikan hidayah keluarga saya, berikan hidayah orang lingkungan saya, orang negara saya. Allah kabulkan semuanya, kita panen pahalanya. Nah, berdoa kebaikan. Abu Hurairah juga berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah engkau meminta kepadaku sebagian dari harta-harta rampasan ini sebagaimana yang diminta oleh sahabat-sahabatmu. Jadi pernah satu waktu Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang. Abu Hurairah ikut di situ. Tapi Abu Hurairah tidak ikut-ikutan. Dia diam saja lihat Nabi SAW. Nabi lalu bilang, hai Abu Hurairah, tidak kau minta harta seperti mereka minta?
Maka aku berkata, kata Abu Hurairah, aku minta kepadamu ya Rasulullah agar mengajariku tentang apa yang diajarkan Allah yang maha suci dan maha mulia kepadamu. Lalu beliau melepaskan kain bergaris hitam putih yang ada di punggungnya, kemudian membentangkannya antara dirinya sama diriku. Diletakkan di tanah, dibentangkan. Abu Hurairah di sana, Nabi SAW di sini. Hingga seakan-akan aku melihat semut merayap di atasnya. Lalu beliau menyampaikan hadis kepadaku hingga aku memahami apa yang beliau sampaikan. Beliau berkata, kumpulkanlah ia, lalu dekapkanlah ke tubuhmu. Jadi Nabi SAW waktu bicara, kain itu di depan beliau SAW. Jadi seakan-akan hadis itu tertumpah di situ. Bagaimana Allahu a'lam? Begitu penyampainya. Lalu Nabi SAW bilang, kumpulkan. Sekarang kain ini lipat, dekapkan ke dadamu. Ini riwayat yang lain yang menjelaskan tentang mujizat Nabi SAW sehingga Abu Hurairah tidak melupakan apa yang disampaikan. Kumpulkan ia, lalu dekaplah ke tubuhmu, maka aku pun tidak pernah menggugurkan atau melupakan satu huruf pun dari apa yang beliau SAW ceritakan kepadaku. Hadis ini disebutkan dengan perawi-perawi yang thiqat oleh Syekh Al-Arnaut, dikeluarkan juga oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilya Aulia jilid 1 halaman 381 dan Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh di jilid 29 halaman 113. Ya. Abu Hurairah juga berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia pribadi agar selalu diberikan hafalan yang kuat, dan ini juga termasuk hal yang baik. Ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hafalan yang kuat. Abu Hurairah mengatakan, ya, sesungguhnya Abu Hurairah meriwayatkan hadis, ya. Abu Hurairah berkata, ada di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Abu Hurairah meriwayatkan hadis dalam jumlah yang banyak, semacam mempertanyakan bagaimana bisa, padahal dia cuma masuk Islam 4 tahun. Padahal Allah SWT telah memberikan ancaman atas orang yang banyak bicara dan tidak mengamalkannya. Mereka juga mengatakan, kata Abu Hurairah, mengapa kaum muhajirin dan ansar tidak banyak meriwayatkan hadis seperti hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutin ya. Ini semua teman-teman kita sebutkan karena banyaknya orang sekarang yang coba merusak citra Abu Hurairah terutama dari kalangan orang Syiah, dan mengatakan mana bisa orang dalam 4 tahun masuk Islam lalu paling banyak meriwayatkan hadis. Berarti itu hadis-hadisnya palsu, nggak benar, bohong. Padahal subhanallah ini sudah dijawab dari zaman Nabi SAW masih hidup. Abu Hurairah sendiri di kalangan para sahabat itu banyak yang bertanya. Nanti kita nukil beberapa riwayat. Tapi Abu Hurairah sudah jawab dari zaman dulu. Dan mereka pun tidak ada yang membantah masalah itu. Kata Abu Hurairah, mungkin ada orang-orang atau ada orang-orang yang mengatakan, mengapa muhajirin, orang-orang sahabat dari Mekah, dan ansar dari Madinah tidak meriwayatkan hadis seperti hadis-hadis yang diriwayatkannya. Karena Abu Hurairah datangnya dari kota Taif. Betul beliau muhajir, tapi umumnya dikatakan muhajirin pada saat itu adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah. Maka ketahuilah, kata beliau, sebabnya adalah karena sesungguhnya saudara-saudaraku dari kaum muhajirin sibuk dengan transaksi di pasar. Rata-rata mereka pedagang. Sementara saudaraku dari Ansar sibuk dengan investasi harta mereka, diikutkan sama orang-orang muhajirin, atau mereka sibuk dengan perkebunan-perkebunan kurma mereka. Sementara aku adalah seorang yang miskin, yang selalu menyertai Rasulullah SAW demi untuk mengisi perutku. Aku hadir di saat mereka absen, dan aku menangkap pesan beliau di saat mereka lupa. Satu hari Nabi SAW bersabda, tidakkah atau tidak seseorang di antara kalian membentangkan pakaiannya hingga aku menyudahi ucapanku ini? Siapa yang mau di antara kalian bentangkan bajunya, kemudian aku akan bicara, lalu kemudian dia ambil baju itu kembali. Jadi entah apa hikmahnya, kenapa Nabi SAW suruh bentangkan kain ini. Tapi yang jelas di sini dikatakan, kemudian aku pun membentangkan selendangku, kata Abu Hurairah. Lalu setelah itu, saya ulangi dulu, kata Nabi SAW, tidakkah seseorang di antara kalian membentangkan pakaiannya hingga aku menyudahi ucapanku ini, kemudian ia menggulungnya ke dadanya, kemudian dia tidak akan pernah lupa sesuatu pun dari ucapanku selamanya. Demi Allah yang mengutusnya, Abu Hurairah berkata, demi Allah yang telah mengutus Nabi SAW dengan kebenaran, aku tidak pernah lupa dengan ucapan beliau SAW, itu hingga hari ini. Maksudnya sampai beliau menyampaikan hadis ini, demi Allah andai kata bukan karena 2 ayat dalam kitabullah, maka pasti aku tidak akan menceritakan sesuatu pun selama-lamanya pada kalian. Artinya aku betul-betul tidak lupa loh ini. Tapi karena banyak orang ragu, kok Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadis. Sebenarnya saya juga tidak mau sampaikan kalau kalian ragu. Kalau bukan karena melihat 2 buah ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat pertama 159, ayat kedua 160. 2 ayat berkaitan, maka aku tidak akan menyampaikan kepada kalian supaya kalian tidak usah lagi ragu dengan penyampaianku.
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Kalau bukan karena ayat ini Allah mengancam orang yang sudah faham tidak menyampaikan, maka aku tidak akan sampaikan pada kalian. Kata Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang nyata atau jelas dan petunjuk. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Kecuali orang-orang yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah Allah menerima taubatnya dan akulah, kata Allah, yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Abu Hurairah juga pernah, saudaraku seiman, menemui Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Abu Hurairah, kamu banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ia menjawab, Abu Hurairah menjawab, demi Allah benar wahai ibunda. Ya. Waktu di sini Abu Hurairah lebih tua dari Aisyah, tapi ummul mukminin radhiyallahu anha harus dipanggil ibunda. Ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Aku tidak pernah disibukkan oleh cermin, celak ataupun minyak. Ia berkata, Aisyah berkata, semoga saja. Dan ini semua perawi-perawinya thiqat, diriwayatkan oleh Syekh Al-Arnaud ya, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah juga meriwayatkan dan menisbatkannya kepada Ibnu Sa'ad dan menyatakan sanadnya jayyid. Juga dalam riwayat lain Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya ia pernah memanggil ya, Abu Hurairah lalu berkata, wahai Abu Hurairah, ada apa dengan hadis-hadis yang sampai kepada kami ini? Kabarnya engkau meriwayatkannya dari Nabi SAW. Jadi Aisyah sendiri istri Nabi nggak pernah dengar ini. Saya di rumah nggak pernah dengar. Kok bisa kamu sampaikan hadis-hadis ini gitu? Kabarnya engkau meriwayatkan dari Nabi SAW. Bukankah apa yang telah kamu dengar adalah yang kami dengar juga? Bukankah apa yang kamu lihat adalah apa yang kami lihat pula? Maka dia menjawab, wahai ibunda, sesungguhnya urusan cermin, celak dan dandan untuk Rasulullah SAW telah menyibukkan anda dari beliau SAW. Demi Allah, sungguhnya aku tidak tersibukkan sesuatu pun dari hal itu. Artinya, dulu anda menjadi istri Nabi SAW, anda sibuk melayani Nabi SAW. Maka umumnya istri, walaupun suaminya da'i, suaminya ulama, jarang bertanya hukum. Kalau tiba di rumah mungkin masalah anak, masalah makanan, masalah kebutuhan, jadi mungkin tersibukkan. Abu Hurairah menggambarkan itu kepada Ummul Mukminin. Lebih daripada itu, pada suatu hari Nabi SAW pernah mengaminkan doanya. Pada saat Abu Hurairah pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang tidak akan melupakan, yang aku tidak akan melupakannya. Maka Nabi SAW mengaminkan masalah itu. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah. Dan ia menisbatkannya kepada An-Nasai dalam Babul Ilm, dalam kitab Sunan. Dan dinilai sanadnya jayyid. Abu Hurairah ya, setelah berbicara, dan itu banyak sekali ya, ada banyak sekali sahabat yang menukil hadis dari Abu Hurairah. Kurang lebih saudaraku seiman, belajar dari Abu Hurairah itu 800 orang sahabat dan tabi'in. Dan ada di antara sahabat yang meriwayatkan hadis dari beliau. Jadi tidak langsung dari Nabi SAW, ambil dari Abu Hurairah dulu. Seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang terkenal dengan turjumanil Quran, ya, ahli tafsirnya sahabat. Kemudian Abdullah bin Umar, siapa yang tidak kenal sahabat mulia ini? Banyak sekali hadisnya. Ternyata juga dia mengambil hadis itu dari Abu Hurairah. Kemudian Jabir bin Abdullah, juga masyhur. Kemudian Anas bin Malik. Dan dari tabi'in anak mantunya Sa'id bin Musayyab, dan juga yang masyhur adalah Muhammad bin Sirin yang terkenal dengan ahli ta'wil mimpi, Ikrimah, Atha, Mujahid, Syu'bi. Ini semua banyak menukil dari Abu Hurairah anhu. Dan disebutkan bahwasanya sanad yang paling sahih dari Abu Hurairah itu dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Ash'ath bin Sulaim menyebutkan dari ayahnya Sulaim, seorang tabi'in, mengatakan, saya mendengarkan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ia meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang sudah lama masuk Islam dan terkenal, ya, punya andil banyak dalam Islam. Maka dia pernah mengatakan, saya mendengarkan Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW bersabda. Maka Salim ini, tabi'in mendengar, dia berkata, Anda adalah salah satu dari sahabat Nabi SAW, maksudnya yang senior gitu. Kenapa Anda meriwayatkan dari Abu Hurairah?
Dan ini kesaksian itu. Tadi yang kita bacain banyak riwayat tentang Abu Hurairah memberikan kesaksian terhadap dirinya. Sekarang kesaksian para sahabat, kenapa dia banyak meriwayatkan hadis. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Hurairah telah mendengarkan banyak hal yang tidak kami dengar. Saya meriwayatkan langsung dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, lebih saya sukai daripada saya hanya menyampaikan dari selain Abu Hurairah yang tidak saya dengar langsung dari Nabi SAW. Artinya saking percayanya para sahabat ini, sampai kalau mereka tidak sempat hadir ya, di majelis Nabi SAW, maka mereka melakukan cara dengan mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu kemudian minta hadis apa yang dia dengar pada hari ini dari Nabi SAW. Az-Zahabi mengatakan, Abu Hurairah sangat kuat hafalannya dan kami tidak pernah menukil satupun riwayat kalau Abu Hurairah pernah salah walaupun satu hadis. Ya. Bahkan bisa dimaknai dengan satu kalimat. Sa'id bin Hasan berkata, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang paling banyak hadisnya dari Abu Hurairah. Asy-Syafi'i berkata, rahimahumullah, Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak menghafal hadis di zamannya. Abu Muhammad bin Hazm juga berkata dalam di Musnad Al-Baqi punyanya Ibnu Mukhallad, ini juga termasuk rujukan buku hadis, terdapat 5.300 hadis, semuanya diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, itu baru dari satu buku sanad, belum yang lainnya. Juga pernah ada seseorang bertanya kepada Talha bin Ubaidillah. Tahu Talha bin Ubaidillah ya? Tahu nggak? Siapa? Hah? Salah satu sahabat dijamin masuk surga, ya, Talha bin Ubaidillah, yang punya andil banyak sekali di perang Uhud, yang sampai kata Abu Bakar, sungguh Uhud adalah miliknya Talha. Ya. Sudah kita ceritakan kisahnya. Pernah ada seseorang bertanya kepadanya mengatakan, wahai Abu Muhammad, nama anak pertamanya Talha Muhammad, dipanggil Abu Muhammad, tidakkah Anda melihat orang Yaman ini, maksudnya Abu Hurairah, ya, apakah ia lebih berilmu tentang hadis Rasulullah SAW daripada kalian? Kok banyak sekali, semua di Madinah ini Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah berkata. Gitu. Bagaimana bisa? Kami mendengar darinya hadis-hadis yang tidak kami dengar dari kalian. Atau ia menyampaikan sesuatu dari Nabi SAW yang tidak pernah dia dengar. Ini kok bisa kami dengar yang kami tidak dengar dari kalian? Atau apakah Abu Hurairah ini berdusta, ngarang-ngarang? Ini sudah ditanya dari zaman dulu ya. Makanya kalau ada orang mengangkat syubhat ini sekarang nggak benar semuanya. Ini sudah disebutkan di zaman para sahabat. Talha radhiyallahu anhu menjawab dengan sangat detail. Dia mengatakan, adapun bila mendengarkan hadis yang tidak pernah kami dengar, aku tidak meragukannya sedikit pun, dan aku akan beritahukan sebabnya. Sesungguhnya kami adalah penghuni rumah dan pengembala kambing. Artinya kami selalu banyak habisin waktu di rumah ya, untuk keluarga, dan kami juga sibuk dengan bisnis-bisnis kami. Orang zaman dulu sibuk dengan gembalaan kambingnya. Juga pekerjaan-pekerjaan. Kami mendatangi Nabi SAW di waktu sore hari, karena pagi beraktivitas. Habis asar baru kami bergabung dengan Nabi SAW. Adapun Abu Hurairah adalah seseorang yang miskin, sering dijamu oleh Rasulullah SAW, tangannya bersama dengan tangan Nabi SAW. Maka kami tidak meragukan sedikit pun apa yang dia dengarkan, jika ia mendengar apa yang tidak kami dengar. Sebenarnya kami juga mendengar sebagian yang ia dengar, hanya saja dia ingat dan kami lupa. Jadi ini semua teman-teman sekalian adalah kesaksian para sahabat ridwanullahi alaihim tentang masalah bagaimana Abu Hurairah memang dasarnya penghafal Al-Quran, penghafal hadis, dan memang di zaman itu sempat ada yang meragukannya. Tapi semuanya syubhat itu tertepis tentunya ya. Beliau juga suka sekali teman-teman sekalian memotivasi orang untuk kembali belajar agama. Dan beliau punya retorika dalam mengingatkan orang ini unik ya. Seperti contoh, itu diangkat oleh penulis juga kisah ini di halaman 28. Kalau tadi yang saya panjang lebar jelaskan itu memang dari hasil tulisan yang saya susun gitu kan. Tentang masalah pernyataan para sahabat. Jadi sebagian besar juga ada yang saya tambahkan sendiri di sini yang diambil dari buku-buku yang lain. Maka pernah terjadi Abu Hurairah anhu berkata pada suatu hari ia melintasi pasar Madinah lalu menemukan orang-orang sibuk dengan transaksi jual beli. Maka ia pun merasa khawatir dunia telah menyambangi mereka sehingga membuat mereka menghindar dari menuntut ilmu.
Maka ia berkata kepada mereka, alangkah lemahnya kalian wahai penduduk Madinah, dengan suara keras di pasar. Lalu mereka balik, mereka lihat Abu Hurairah, sahabat Nabi. Maka orang di pasar ngumpul, dan mereka juga banyak sahabat-sahabat di situ. Maka dia mengatakan, atau mereka mengatakan, apa kelemahan yang engkau lihat dari kami wahai Abu Hurairah? Maka kata Nabi, kata Abu Hurairah, warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagikan, sementara kalian masih di sini. Tidakkah kalian pergi dan mengambil bagian kalian? Jadi ini kalimat ini ada maksudnya. Warisan Nabi SAW. Orang kalau pikirannya cuma materi, yang dia pikir mungkin rumah Nabi lagi dibagi, mungkin pedang Nabi dan seterusnya. Maka dia bilang, warisan Nabi SAW lagi dibagi-bagi. Ya. Kenapa kalian masih di sini? Tidakkah kalian pergi dan mengambil bagian kalian? Lalu mereka berkata, di mana warisan itu wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, di masjid Nabi. Ya. Lalu uniknya, hampir satu pasar dengan cepat mereka pergi ke masjid. Nah, pada saat itu. Sementara Abu Hurairah masih menunggu di tempatnya, sengaja nunggu. Mereka rupanya masuk ke masjid, ya, dan Abu Hurairah menyaksikan mereka hingga mereka kembali. Mereka kembali, tak kala mereka melihat Abu Hurairah, mereka berkata, wahai Abu Hurairah, kami sudah datang ke masjid, namun tidak ada sesuatu pun yang sedang dibagi-bagi di sana. Abu Hurairah lalu berkata, apa yang kalian lihat di sana? Mereka bilang, ya, kami melihat ada orang-orang yang sedang sholat, ada sebagian lagi sholat, ada yang sedang baca Quran, dan ada yang saling mengevaluasi atau muhasabah dalam masalah halal haram, diskusi masalah hukum agama. Jawab mereka, kata Abu Hurairah, duhai kalian, rugi sekali kalian, itulah warisan Rasulullah SAW yang saya maksudkan. Jadi sebenarnya dia ingin sedang mau menarik orang-orang, jangan terus sibuk dengan dagang saja ini. Hah? Ada orang subhanallah, mohon maaf saya bahasakan ini, tidak bermaksud siapapun. Sholat Jumat, dia punya dagangan depan masjid. Enggak masuk dengar khutbah, sholat juga kadang-kadang masbuk. Mending kalau sholat Jumat, ada yang tidak sholat Jumat. Hah? Habis sholat jual dagang, berapa yang dia kejar keuntungan dari jual susunya, dari jual kacangnya. Kehilangan Jumat, bagaimana itu? Hah? Ini mesti diperhatikan teman-teman. Bahkan ada orang subhanallah tidak ambil manfaat dari khatib yang sedang menyampaikan itu, karena sibuknya dengan urusan itu. Saya kemarin punya pengalaman, tidak usah saya sebutkan tempatnya di mana. Karena subhanallah apa yang saya ucapkan ini kadang-kadang kalau ada celahnya harus biar jadi masalah. Padahal mereka nggak sadar ada tanggung jawab hari kiamat ini. Yang jelas teman-teman sekalian, saya pernah datang ke satu negara, saya masuk pas lagi khutbah Jumat. Khutbahnya khatibnya ini pakai bahasa Arab, luar biasa gitu. Saya seumur hidup selalu dengar khutbah, saya nggak pernah dengar khutbah seperti itu. Suaranya menggema, dia mengatur kosakata dengan rapi, dalilnya bagus sekali. Dia bicara masalah kejujuran. Dan di masjid itu dibuat menggemahnya itu semua sudut itu ada ya speaker penuh. Saya yakin tidak ada yang bisa tidur itu. Walaupun setelah selesai, saya sempat ngomong sama satu orang, ada yang sama saya, tadi antum dengar khutbahnya itu? Oh enggak, anak tidur Ustaz. Saya bilang antum bisa tidur dengan speaker seperti itu. Yang jelas saya keluar dari masjid, karena ada orang-orang miskin di situ, lagi mau minta bantuan. Saya keluarkan uang itu rupanya dalam jumlah uang negara itu cukup besar. Ada orang di sebelah saya bilang, kamu mau tukar nggak dengan uang kecil? Baik, saya bilang, ini saya kasih dia. Jumlahnya 100 lah, angka 100 ya. Orang ini bilang dia mau tukar, dia mau kasih 5, 10 gitu lah ya. Terus saya bilang baiklah. Begitu saya lagi ambil tukaran, orang ini sengaja nyicil, dikasih 5, dikasih 10 gitu ya. Dia nggak kasih langsung, dalam jumlah 100 itu langsung dikasih 10, misalnya 10 lembar enggak. 1 lembar ditahan dulu sama dia, dikasih lagi 1 lembar. Nah, orang ini sudah pada datang, akhirnya pada berebut. Waktu dia lihat orang sudah datang, orang itu lari pergi. Padahal dia masih baru kasih saya setengahnya ini. Gitu. Waktu naik di bus, kita mau jalan, terus saya bilang sama orang asli negara situ. Saya bilang, ya akhi, ente dengar tadi ceramah? Oh iya. Masalah apa? Saya tanya, saya mau tahu. Masalah dia diam. Saya bilang masalah kejujuran. Oh iya benar, masalah kejujuran dia bilang. Taib. Ya akhi, tadi ada kejadian begini di depan masjid ente nih. Baru ceramah khatibnya tentang masalah kejujuran, sudah ada yang menipu di depan masjid. Dia bukannya kasih utuh dulu, kalau dia mau dia minta, enggak. Dia sengaja cicil,
Jadi kalau kita 100.000, mau ditukar 5.000 sama 10.000, dia kasih dulu 5.000, ditahan dulu sama dia. Kasih 10.000, pas sudah 50 dia lari. Ada orang subhanallah tidak ambil manfaat dari masjid yang terdekat. Depan matanya dengar. Ya, semoga Allah kasih hidayah. Dan contoh-contoh seperti itulah. Maka Abu Hurairah mengingatkan, masjid, jangan tinggalkan masjid. Ambil ilmu, sholat, berdoa. Itu yang kau butuh, itu warisan Nabi SAW. Nabi nggak tinggalkan dirham dan dinar. Sebagaimana sabda beliau yang masyhur, ya. Al-ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama, dan para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Tidak ada duit diwariskan. Tidak ada rumah, bukan pedang, bukan harta. Wa innama warathul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Wa man akhadha bihadin wafir. Siapa yang mengambil maka dia telah mendapatkan bagian terbesar dalam hidupnya. Dagang teman-teman sekalian, para dagang, bertakwa kepada Allah. Azan atau sebelum azan tutup, tidak usah takut rezeki. Allah kasih. Ya, justru terbalik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ya. Jangan karena hanya ada orang transaksi, kejar 10.000, 20.000 lalu tinggalkan sholatnya. Ya. Masbuk pun sebenarnya antum tidak punya udzur. Maaf, saya lagi mau sholat, tutup. Sholat dulu. Selesai urusannya. Gitu kan? Dan ini mesti digarisbawahi. Dan ini wasiat Abu Hurairah yang sangat luar biasa. Ada sebuah statement teman-teman yang pernah disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini menjadi perhatian khusus para ulama. Beliau pernah berkata begini, dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari di nomor 120, ya, dalam Kitabul Ilm, bab hifdzul ilm, membahas masalah ilmu dan bab khusus masalah menghafal ilmu. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini, fa amma ahaduhuma fabathastuhu wa ammal akharu falau bathastuhu quti'a hadzal bul'um, ya. Artinya aku menyimpan dua wadah, dua karung, ya, ilmu dari Rasulullah SAW. Salah satunya telah aku sebarkan kepada manusia, sedangkan yang satu lagi andai aku sebarkan maka pasti leherku dipenggal. Kan ini statement yang disampaikan Abu Hurairah ini menjadi perhatian khusus para sahabat, para ulama. Kenapa? Karena yang Abu Hurairah sampaikan saja sudah banyak sekali. Kalau dia bilang ada dua wadah, baru satu yang saya kasih. Seperti ibaratnya saya kasih satu kantong masih ada nih. Saya nggak mau sampaikan. Kalau saya sampaikan leher saya dipenggal. Kan jadi pertanyaan, apa yang dimaksud Abu Hurairah di sini? Maka ulama menanggapi masalah itu. Di antaranya ada jawaban di sini dikatakan Syekh Shu'aib Al-Arnaut berkata, para ulama mengisyaratkan wadah yang belum disebarkan oleh Abu Hurairah itu adalah hadis-hadis yang berisi penjelasan mengenai para penguasa yang buruk serta kondisi dan periode kekuasaan mereka. Jadi Abu Hurairah itu sangat faham. Setelah nanti Nabi seakan-akan mengatakan kepada dia, setelah saya meninggal akan datang muncul ini, akan terjadi ini, akan terjadi ini. Jadi dia tahu rincian itu. Nah kalau dia sebutkan, maka akan jadi masalah ini. Ya. Abu Hurairah sudah pernah menyindir sebagiannya dan tidak berani menjelaskan secara terang-terangan karena khawatir dirinya celaka. Seperti perkataannya, aku berlindung kepada Allah dari awal tahun 60-an dan kekuasaan anak-anak muda. Maksudnya 60 Hijriah. Ya. Ini mengisyaratkan kepada kekhilafan Yazid bin Muawiyah. Ini kata beliau ya, saya nukil perkataannya. Sebab ia dimulai tahun 60 Hijriah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Abu Hurairah di mana ia wafat setahun sebelum itu, di tahun 59 Hijriah. Berarti ada sesuatu yang dia tahu di situ. Kenapa dia berlindung supaya tidak sampai di tahun 60? Kan bisa saja dia berdoa yang lain, misalnya dia mengatakan ya Allah jangan sampai saya pikun misalnya. Tapi ini tidak. Ibnul Munir berkata, sebagian orang menjadikan hadis ini sebagai alasan pembenaran atas kebatilan madhab mereka, di mana mereka meyakini bahwa syariat ini memiliki sisi lahir dan sisi batin. Kebatilan ini diakibatkan oleh kemerosotan dalam beragama. Padahal yang dimaksud oleh Abu Hurairah dengan ucapannya pasti dipenggal leher adalah pasti para penguasa yang zalim itu memenggal kepalanya bila mereka mendengar ia mencela perbuatan mereka dan menyesatkan perbuatan mereka. Jadi ada sebagian orang menangkap statement ini dan mengatakan itu ilmu yang belum Abu Hurairah ajarkan itu bisa kita dapat. Lalu mereka buatlah ya alasan-alasan bisa didapatkan dengan cara ini, dengan cara itu. Ya. Maka ini semua tidak benar. Padahal Abu Hurairah bermaksud adalah ada hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah pemimpin yang akan muncul di masa beliau masih hidup, itu kezalimannya Nabi sudah sebutkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan telah menyebutkan nama-nama mereka. Maka Abu Hurairah kalau sebut namanya, sementara ayahnya ada, anaknya masih kecil misalnya, nanti dia jadi khalifah tuh misalnya, maka akan jadi masalah. Sebatas itu gitu.
Hal ini dikuatkan dengan statement bahwa andai kata hadis-hadis yang tertulis termasuk dalam hukum-hukum syariat, maka sudah pasti ia tidak mungkin menyembunyikannya. Nah, dan ini tentu disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala di jilid 2 halaman 597. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, menurutku ini menunjukkan bolehnya menyembunyikan sebagian hadis-hadis yang dapat menggerakkan terjadinya fitnah dalam masalah usul atau pokok agama atau masalah furu' atau cabang agama. Masalah yang dipuji atau dicelah. Sedangkan hadis yang berkenaan dengan masalah halal atau haram tidak boleh disembunyikan apapun alasannya. Sebab ia termasuk al-bayyinat atau keterangan-keterangan yang jelas dan huda atau petunjuk. Di dalam Sahih Bukhari terdapat ucapan Ali bin Abi Thalib yang berkata, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka kenal atau mudah difahami dan tinggalkan apa yang mereka ingkari. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Demikian pula, andai kata Abu Hurairah menyebarkan wadah yang satu tersebut, sudah pasti ia akan disakiti atau bahkan dibunuh. Akan tapi terkadang ijtihad seorang alim mendorongnya untuk menyebarkan hadis tersebut demi menegakkan sunnah. Maka dalam hal ini tergantung kepada niatnya dan ia mendapatkan pahala sekalipun ia salah dalam ijtihad tersebut. Ini disebutkan dalam Syiar A'lam Nubala, tanggapannya Imam Az-Zahabi di jilid 2 halaman 597-598. Sebagian juga ulama mengatakan, bukan mustahil yang dimaksud Abu Hurairah ini adalah hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada tanda-tanda hari kiamat yang mungkin tanda-tanda itu pada zaman itu kalau disampaikan maka orang sulit menerima. Orang akan sulit menerima, mungkin dianggap pasti akan ini karangan Abu Hurairah. Seperti itulah. Dan karena dia masalahnya sudah disebutkan oleh Nabi SAW dan tersebar hadis tentang induk daripada tanda-tanda hari kiamat, maka yang cabang-cabang ini, yang tanda-tanda kiamat kecil, itulah yang kemungkinan besar Abu Hurairah tidak sampaikan karena melihat maslahat dan mudaratnya di sini. Makanya juga butuh jawaban tersendiri teman-teman sekalian, sebagaimana sudah saya paparkan tadi perkataan para ulama.